Kalau orang melakukan ABCD itu takutnya ada orang yang mungkin di belakangnya sih yang nyuruh dia gitu. Kalau aku lihat jadi netizen suka gini, kamu tuh hati-hati ya jangan teman sama dia loh, dia tuh suka jebak orang ini itu. Aku ya berteman dengan orang ketika dia sama aku memang nggak pernah jahat, ya aku nggak bisa jahat gitu loh. Jadi netizen harus melihat dimana pas aku di penjara tuh kan dia ada buat aku, ya aku support sebaliknya sih. Aku pengen besuk tapi aku belum dibalas ya sama Atta, kan orang terdekatnya dia. Takutnya kalau aku langsung datang gini-gini dianya mungkin gimana, moodnya dia kan suka berubah ya, jadi aku harus menjaga moodnya juga. Jadi kalau nanti dari Atanya udah bilang Kak Lilu boleh besuk, aku besuk sih. Cuman aku tuh kayak ngerasa gini ya, netizen tuh ada yang memanfaatkan. Kayak kemarin ya kasus yang dia kan datang ke Polda itu yang viral lah, ada netizen kan yang mengimangi namanya dia gitu kan, atau kreator TikTok lainnya. Aku tuh sebenarnya bingung ya, kalau kita kasih support Zega aku pasti dihujat se-Indonesia, tapi kalau nggak support secara teman nih ya, aku kasihan juga sih dia tuh dalam keadaan udah jadi tersangka kayak gitu, dia dibully-bully gitu sih. Maksudnya ya kadang kita harus, bahasa Inggrisnya leave her ya, leave her alone. Maksudnya kadang-kadang biarlah dia tuh kayak udah lagi susah gitu, ibaratnya masih aja orang-orang cari kesempatan. Aku ada kasihannya loh, tapi nggak tahu namanya orang tuh udah benci ya, jadi nggak akan pernah melihat kayak gitu sih. Nah, dia cerita nggak sih kalau soal kasus-kasus yang dia alamin ke Kalina tuh? Cerita. Seperti apa sih mungkin? Jadi gini ya, dia tuh kan kalau aku sih ngebacanya sebagai aku seorang teman ini, pastinya ada yang support dia loh buat ngata-ngatain orang. Kalau aku rasa dia tuh kalau nggak disenggol orang juga sebenarnya jarang sih yang kayak gitu-gitu. Beberapa orang tuh yang nyenggol dia pasti dia bales. Dia nih orangnya termasuk cuek ya selama aku kenal loh. Maksud aku tuh kalau nyenggol orang tuh biasanya orang tuh nyenggol dia gitu. Kalau untuk yang jebak dan lain-lain itu sih, itu kan katanya ya, aku kan nggak ngerti juga permasalahan orang. Oh Isa Sega ini jebak ini tuh, kita nggak tahu internalnya dia sama yang dijebak tadi, aku nggak tahu sih. Tapi aku hanya berbicara selama menjadi teman aku ya. Aku rasa dia bukan yang jahat banget sih. Sempat tadi ada curhatnya juga, sebelumnya kan juga rame yang video Mami Nisa joget-joget tersangka. Ya itulah, kadang nggak bagus juga kayak gitu. Dia temen tapi kalau jadi tersangka bahagia tuh jatuhnya kayak jumawa juga. Aku walaupun dia temen tuh tapi kan Mami itu juga agak keras juga orangnya ya, jadi aku suka nasihati. Netizen itu semakin kita sok-sokan semakin panas loh. Dan jangan salah, doa-doa netizen itu kan suka dikabulin. Jadi aku selalu bilang kita tuh makan dari netizen loh, terkenal dari netizen, endorsement dari netizen, famous pun dari netizen. Harus bersikap gimana pun, nggak bisa kita pungkiri tanpa mereka tuh bukan siapa-siapa. Dia joget-joget kayak gitu sih. Aku ya rada bete sih, tapi ya gimana ya, nanti kalau aku nasihati, lu nggak ngaca lu aja di penjara serba salah sih. Lihat aku yang dia joget-joget. Nah, kan lagi terbalik nih, waktu itu kakak yang di sekolah situ, sekarang kan balik Mami Nisa. Ada ini nggak sih keinginan ngasih bantuan seperti Mami Nisa? Pasti. Pokoknya nanti kalau untuk transfer, aku kan udah punya rekeningnya dia ya. Aku pasti transfer dia ya, entah tuh 5 juta atau berapa kayak gitu-gitu pasti aku kasih sih. Aku yang heran atas sih nggak ada balas aku gitu kan, maksudnya aku pengen besuk atau mungkin dia lagi pusing apa nggak ngerti sih. Tapi aku udah cari-cari tahu. Nanti kan pasti ada sidang juga dia kan, pasti aku datang sih. Melihat kasusnya sendiri seperti apa sih yang Kak Lina lihat? Artinya kan ini kan UU ITE ya, ini cukup cepat lah, bisa dibilang cukup cepat akhirnya bisa jadi tersangka dan dijebloskan ke penjara. Kadang kalau kita lihat hukum itu ya lawan itu mempengaruhi sih. Aku sampai bilang ke dia, ngapa sih berantem sama orang yang punya duit banget. Maksud aku ya walaupun nggak punya duit ya jangan berantem gitu. Maksud aku ya kadang-kadang hal yang kecil itu jadi besar, yang besar jadi kecil. Kalau lawannya tuh ya Juragan 99, siapa yang nggak tahu ya hati-hati aja gitu ya, pasti cepet lah. Aku suka nasihati dia sih, jangan aneh-aneh kayak gitu sih. Cuman ya kadang-kadang orang itu nggak tahu kenapa bisa melakukan itu. Aku sampai kepo-kepo ya di IG-nya dia, yang mana sih yang ngatain gitu. Aku nggak nemu sih. Ya nggak tahu kalau waktu dia ngatain aku di penjara kayak gitu. Aku nasihati lah. Orang yang kemarin nista agama aja aku nasihati. Jangan terlalu euforia kayak gitu. Kadang-kadang musuh itu akan melakukan apapun. Aku tuh sering dimarahin loh, hampir tiap hari berteman sama Isa Sega. Aku bilang loh ke dia, tahu nggak aku berteman sama kamu, aku tuh habis dihujat netizen loh. Tapi karena sisi baiknya kamu pernah nolong aku, baik sama aku gitu. Jangan yang aneh-aneh juga, itu kan merusak citra juga loh. Lu temenan sama orang kayak gini gitu. Makanya nanti kalau misalnya aku besok dia, aku bilang udah lah jangan ngata-ngatain orang lagi lah. Apalagi ya kalau misalnya seteru dia oke lah, karena namanya seteru ya. Ketika orang yang mungkin nggak pernah nyenggol dia, walaupun disuruh orang, dibayar orang misalnya, nggak usah. Tapi memang kali nih ada indikasi nih ada orang tertentu yang ngomporin lah. Kalau aku feeling sih,
Aku pakai feeling karena dia nggak pernah nyeritain yang laporin dia ke aku, maksudnya kayak biasanya dia kalau musuhan sama Setro adalah dia cerita kayak gitu ya, contohnya misal sama Nikita Mirzani kayak gitu kan, dia bilang lah ini Nikita Mirzani pernah menjarain aku, karena aku kan ya bukan teman sih sama Kak Nikita ya, maksudnya aku kan ngefans seneng juga gitu loh, dia pernah ketemu gitu loh, kita kayak aku pernah diundang ke rumahnya, dia tuh suka cerita nih kita tuh pernah menjarain aku loh, aku sebel kayak gini, dia ada cerita ya, tapi kalau sama yang pelapor ini kan dia nggak pernah cerita sama sekali. Iya, nggak ada track musuhan, maksudnya aku heran aja ketika nggak ada track musuhan kok. Kalau sama Nikita Mirzani kan dia jujur, aku sebel loh, dia pernah menjarain aku, dia ada cerita lah maksud aku kayak gitu, atau misalnya sama Gaby Vesta kayak gitu-gitu, wah, dia ada cerita. Tapi kalau sama yang pelapor ini aku malah nggak tahu, nggak pernah kayak ada sebel gitu sih. Kita kali ini dengar aja kayak Iya. udah dia ada ujaran nggak enak. Tahu, dia kan cerita waktu aku udah di penjara itu loh, dia besok aku dia cerita dia dilaporin. Tapi untuk benci atau enggaknya itu nggak pernah cerita maksud aku kayak gitu. Kalau benci, aku takutnya dia ngomporin dia, manfaatkan dia loh, gitu sih. Kak, ini kan artinya kan dengan bergulirnya kasus ini kan banyak juga mungkin data-data, kita sebut data-data zaman dulu lah, di blow up mungkin dari orang tuanya, dari aktenya segala macam. Itu gimana sih Kak melihatnya nih? Jadi gini ya, aku tuh sempat lo keluar dari penjara tuh mau diajak ke Sibolaga ya namanya. Sibolga. Oh Sibolga ya, Sibolaga. Ke daerah dia gitu kan. Dia punya saudara tapi aku jujur belum dikenalin secara detail bapaknya siapa, ibunya siapa. Jadi waktu beredar kayak kata netizen tuh bapaknya nggak diakui karena aku belum pernah lihat, dia nggak tahu sih yang bener yang mana. Aku bingung sih di medsos ini kadang-kadang apa ya, sesuatu kayak aku sendiri waktu aku udah kasus kemarin kan, orang ngada-ngada loh, ini orang tuanya Lina Mukherjee, ini kasusnya ini orang pernah dibohongin Lina Mukherjee, banyak banget hal-hal yang nggak masuk akal juga muncul gitu, makanya bisa benar bisa enggak aku juga belum tahu karena belum kenal sih. Cuman ya aku berdoa ya jangan sampai lah Mami Izega nggak ngakuin orang tua, seperti apapun orang tua itu harus kita hormati. Tapi ya. secara feeling sebagai teman percaya nggak sih bahwa itu bapaknya yang speak up dan itu data-data Mami sendiri? Kalau aku belum lihat di lapangan aku belum bisa percaya sih. Percaya nggak percaya tapi kayak kalau belum lihat fakta susah aku orangnya. Kecuali aku memang ketemu sama bapak itu langsung dan aku bisa merasakan lah. Kalau cuman kata-katanya ya nggak tahu, tapi kalau memang iya kok tega ya, pasti aku parahin dia sih kalau emang iya. Masih belum tanya Mami Zega sih, kalau Mami Zega kemarin aku chat sempet katanya bukan orang tuanya sih dari dia bilang. Kapan Kak pas ngobrol kayak gitu? Sebelum dia ditangkap. Dia tuh kan waktu mau ke Surabaya yang pertama dia dipanggil tuh aku mau nemenin. Tapi aku janjian sama dia, terus aku ada podcast, jadi nggak jadi. Aku udah janjian, terus yang kedua kali, aku udah curiga nih, dia kan ke Surabaya lagi nih, yang ketiga kali loh. Pasti nih kata kemah, pasti ditahan. Karena kalau sudah dia tuh namanya tersangka, walaupun nggak ditahan di kepolisian, di kejaksaan pasti dia ditahan. Aku udah duga sebenarnya aku sebelum dia tuh ditangkap aku mau ketemu dulu sebenarnya. Tapi dia nggak balas chat karena dia aku pernah ketemu dia kan, aku nanya kok nggak kayak dulu ya, dulu tuh kan kita chat-chatan terus, atau aku sekarang itu mulai ada hal kayak menyendiri gitu loh, nggak terlalu pengen berkomunikasi even sama kamu sahabat kayak gitu sih. Paling nanti aku pengen ngundang kamu pas syukuran rumah aku gitu. Berarti feeling itu kuat ya Kak? Kuat-kuat sih, tapi aku bilang ke dia gini ya, kalau misalnya kamu sampai ditahan di penjara, nanti kalau ada butuh uang atau apa pasti aku kasih sih. Aku nggak akan pelit, kamu kan nggak ninggalin aku dulu ya. Ya walaupun netizen ngatain lu tuh ya teman sama Zega, tapi dia kan nolong aku saat aku di penjara. Ingat ya netizen, kita tuh harus jadi manusia, jangan pernah jadi kacang lupa kulit. Jahat atau nggak jadi sama orang, yang penting dia pernah baik sama kita harus balas budi sih. Oke. Oke. Kak